Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh Haji dan Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Oke, untuk materi kali ini ya, aku akan mau memberitahu tata cara umrohnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dan syukur alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat dipertemukan kembali ya, walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tata cara umroh ini berbeda dengan tata cara haji ya. Karena umroh dalam tata laksanaannya tidak melakukan bermalam di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Secara bahasa, umroh berarti berziarah atau mengunjungi. Secara istilah, umroh adalah kegiatan mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melakukan umroh pada tahun 7 Hijrah. Di sana beliau melakukan tawaf, lalu dilanjutkan dengan ikhram, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, melakukan sa'i di Bukit Safa dan Marwah, dan ditutup dengan melakukan tahallul. Pelaksanaannya pun juga sebentar ya, tidak selama seperti ibadah haji. Ibadah umroh juga boleh dilakukan kapan saja dan kecuali hari Arafah, Nahar, dan Tasrih itu tidak boleh ya. Dan untuk tata cara umroh ini, yang pertama adalah persiapan menuju mikot. Jamaah secara bersamaan itu berangkat ya menuju mikot. Mikot adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk melaksanakan haji dan umroh. Ini adalah tempat dimulainya ikhram atau berniat umrohnya. Dan yang kedua, memakai pakaian ikhram. Tata cara umroh yang kedua adalah memakai pakaian ikhram, dan untuk laki-laki memakai pakaian ikhramnya itu berupa 2 lembar kain ya, kain putih, dan salah satunya digunakan sebagai sarung dan yang satunya sebagai penutup pundak ya. Dan untuk wanita tetap diperbolehkan menggunakan pakaian apapun dengan syarat tidak menunjukkan perhiasan sekaligus menghindari menyerupai laki-laki. Jadi harus menutup auratnya. Dan untuk yang ketiga, berikhram. Dinukil dari buku Manasik Haji dan Umroh ya, karya Abu Abdillah. Tata cara umroh selanjutnya adalah melakukan ikhram sambil mengucapkan labbaika umrota. Aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Tidak ada sholat khusus ya ketika melakukan ikhram. Apabila mendapati waktu sholat fardu sebelum berikhram, maka lebih baik melakukan sholat fardu terlebih dahulu. Dan yang keempat,
mengucap talbiyah sampai melihat Ka'bah. Tata cara umroh yang keempat adalah membaca talbiyah setelah membaca labbaika umrota, maka dianjurkan dengan membaca talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal nikmata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu, dan kerajaan hanyalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Dan untuk laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan suara ya, dan untuk wanita dianjurkan untuk melirihkan suaranya. Jadi kalau laki-laki dengan suara lantang tidak apa-apa ya, tapi untuk suara perempuan harus dilirihkan saja. Oke, dan untuk yang kelima yaitu memasuki Masjidil Haram. Sebelum menuju Mekah, jamaah dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu ya. Ketika masuk ke Masjidil Haram, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya mengucapkan doa ya. Nanti di panduan buku umroh itu ada ya doanya, nanti bisa dibaca atau dihafalkan. Dan yang keenam yaitu menuju Ka'bah dan melakukan tawaf juga. Setelah memasuki Masjidil Haram, tata cara umroh selanjutnya adalah menuju Hajar Aswad ya, seraya berkata Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Lalu mengusap dengan tangan kanan ya, atau menciumnya di setiap putarannya. Jadi untuk umroh itu, untuk tawaf itu mulainya dari Hajar Aswad sambil mengecup tangannya dan berkata Bismillah Allahu Akbar ya, menghadap ke Hajar Aswad. Jika tidak bisa, maka cukup mengusap dan mencium tangan. Nah tadi ya, kalau bisa ya dipegang itu untuk Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, maka cukup mengusap dan mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan lagi, maka cukup memberi isyarat ya dengan tangan kanan dan tidak mencium tangan, mungkin karena berdesakan ya, karena untuk umroh sekarang ini sangat-sangat banyak ya, dan sangat berdesak-desakan. Kalau dulu tidak separah kayak gini ya Kak. Ini untuk hari ini sangat padat sekali untuk jamaah umroh. Dan untuk tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad ya. Pada 3 putaran pertama disunahkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan di 4 putaran terakhir berjalan biasa saja. Oke, ini untuk kemarin ini ada netizen yang berkata, kok berlari-lari masa bisa orang segitu banyaknya? Ini cuma sunnah hukumnya ya, jadi kalau jalan biasa juga diperbolehkan. Oke. Dan untuk jamaah lalu disunahkan untuk sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lalu meminum air zam-zam ya, dan menyiram kepala dengannya ya, dengan air zam-zam ya, setelah melakukan tawaf. Oke, jadi untuk tawaf ini prakteknya lain kali saya praktekkan ya untuk tawafnya, karena untuk tawaf ini bacaannya juga sunnah. Oke, untuk yang ketujuh yaitu melakukan sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini merupakan tata cara umroh yang ketujuh ya. Yang pertama dilakukan adalah berjalan menuju Bukit Sofa. Setelah mendekati bukit tersebut, jamaah disunahkan untuk membaca
surat Al-Baqarah ayat 158. Di atas Bukit Sofa jamaah dianjurkan untuk menghadap Ka'bah ya, dan membaca doanya. Oke, dan untuk selanjutnya jamaah berjalan menuju ke Bukit Marwah dengan berlari-lari kecil, lalu kembali lagi ke Bukit Sofa dan melakukan sebagaimana pertama kali sebanyak 7 kali putaran. Dan yang terakhir yaitu tahallul ya. Tata cara umroh yang ke-8 adalah tahallul atau memotong rambut ya. Hal ini dilakukan seusai melakukan sa'i ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah tadi, dan yang terakhir ini mencukur rambut atau memotong rambut. Untuk jamaah laki-laki diutamakan untuk gundul ya, dan untuk perempuan cukup dengan memotong rambut sepanjang 1 ruas jari saja. Dan kalau memotongnya itu jangan dibuka ya, cukup tangannya saja yang dimasukkan ke rambut, lalu dipotong sedikit saja, 1 ruas jari saja. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga kita dimudahkan ya untuk berangkat haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.